Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Nurdin Halidi. Saya mahasiswa dari Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika B, semester 3. Di sini saya akan mereview sedikit materi mata kuliah Achievement Motivation and Training, dan biasa disingkat dengan AMT, yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS. Di sini saya akan mengambil materi Mindset Challenge, Technique and Free Positive Self. Nah, pengertian dari mindset atau pola pikir adalah posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam memahami sesuatu fenomena. Mindset itu sendiri terdiri dari seperangkat asumsi, metode, atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang tertanam dengan sangat kuat. Nah, menurut Carlos S. Dweck 2006, komponen pokok mindset itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah paradigma, yang kedua adalah keyakinan dasar, dan yang ketiga adalah nilai dasar. Nah, paradigma itu seperti apa? Paradigma itu cara yang digunakan oleh seseorang di dalam memandang sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa contohkan seperti ketika kita melihat barang. Nah, itu berbeda-beda. Kita melihat barang itu bagus, belum tentu di mata orang lain barang itu bagus. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwasanya paradigma menurut Carlos S. Dweck adalah pola pikir kita atau cara berpikir kita. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada keyakinan dasar. Keyakinan dasar itu adalah kepercayaan yang dilekatkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Jika kita mengajak sesuatu yang kita yakini, kita akan mengerjakan sepenuh hati. Seperti halnya kita melakukan aktivitas hobi kita. Jadi nanti ketika hati kita senang, kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga ada nilai dasar. Nilai dasar itu sendiri mempunyai arti seperti sikap, sifat, dan karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang, sehingga berdasarkan nilai-nilai tersebut seseorang dibatasi. Nah, kemudian ada jenis-jenis mindset. Nah, jenis mindset menurut Carlos Dweck 2006 itu menyatakan ada 2, yaitu yang pertama fixable mindset atau mindset tetap, dan yang kedua adalah grow mindset atau mindset berkembang. Nah, mindset tetap itu mindset tetap itu didasarkan pada kepercayaan bahwa kecerdasan atau bakat yang dimiliki sifatnya akan tetap dan tidak akan berubah. Mindset tetap itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat, atau sebagai fungsi hereditas atau keturunan. Yang kedua, menghindari adanya tantangan. Jadi dia itu akan menghindari adanya tantangan. Dan yang ketiga, mudah menyerah. Dia akan mudah menyerah, itu adalah mindset tetap. Nah, yang keempat, menganggap usaha tidak ada gunanya. Dan yang kelima, mengabaikan kritik. Jadi ketika kita mengkritik dia atau memberi saran dia akan mengabaikan itu. Dan
Keenam, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Nah, itu ciri-ciri mindset tak. Nah, yang kedua ada grow mindset atau mindset berkembang. Mindset berkembang ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas dasar seseorang adalah hal-hal yang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Nah, mindset ini mempunyai ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi hereditaritas atau keturunan. Nah, yang kedua, menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Jadi, ini adalah lawan dari mindset tetap atau fixable mindset. Dan yang ketiga, tetap berpandang ke depan dari kegagalan. Keren. Dan yang keempat, berpandangan positif terhadap usaha. Dia akan berpandangan positif bahwa misalnya usaha yang dia jalankan akan semakin maju dan berkembang gitu. Dan yang kelima, belajar dari kritik. Jadi dia ketika menerima kritik dan saran, dia akan menerima dan akan mengolahnya kembali dan akan menjadikannya sebuah akan menjadikan kritik dan saran itu sebuah pengalaman atau berarti ya. Menentukan yang terakhir, menentukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Jadi dia itu tidak hidup sendiri gitu ya intinya. Dan yang cara membangun pola pikir. Materi yang saya bahas terakhir adalah cara membangun pola pikir. Cara membangun pola pikir berikut ini adalah cara bagaimana kita dapat merubah pola pikir kita menuju pola pikir positif dan menuju sukses. Yang pertama, menentukan tujuan pengembangan diri secara jelas. Yang kedua, mengambil potensi pola pikir diri atau pola pikir yang mendukung, pola pikir yang menghambat. Jadi kita akan tahu mana pola pikir kita yang mendukung dan mana pola pikir yang menghambat kita gitu. Jadi kita akan menyaringnya lagi. Yang ketiga, mengidentifikasi virus internal dan eksternal yang menghambat perkembangan diri. Jadi dari luar itu seperti apa? Apakah ada isu seperti ini saya bisa menjadi berkembang atau malah makin menghambat kita gitu. Yang keempat, berani mencoba atau mengambil resiko. Jadi kita itu berani mencoba hal-hal baru dan berani mengambil resiko tersebut, meskipun resiko itu kadang nggak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Dan yang kelima, belajarlah dari pengalaman. Jadi belajar dari pengalaman itu sangat penting. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi dan perbaikan secara berlanjutan. Karena tanpa adanya evaluasi, kita itu akan tetap melakukan kesalahan-kesalahan terus-menerus gitu. Jadi kita harus mengadakannya evaluasi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya review dari materi Mindset Challenge. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.